Bisa dimulai? Ya, Fadl, silakan. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini waktu Arab Saudi dan juga menjelang siang waktu Indonesia kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadiri kegiatan pelatihan dakwah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada alam kegelapan menuju kepada alam terang benderang. Para peserta pelatihan dakwah PCIM Arab Saudi yang saya hormati, perkenankan saya Akhir Fahrudin, Sekretaris Majelis Dakwah Majelis Tablik PCIM Arab Saudi akan memimpin MC pada pagi hari ini. Adapun agenda kita yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Majelis Tablik PCIM Arab Saudi, dan nanti kita akan masuk kepada sesi pemateri. Setelah itu nanti akan ada break dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 10.30 waktu Arab Saudi. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka kegiatan pelatihan dakwah ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Qori Ustadz Sahri SPDI untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Sahri SPDI kami persilakan. Mohon dibuka mute-nya, Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم
وإذا قيل انشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Sahri SPDI. Semoga apa yang beliau bacakan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita ambil hikmah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para peserta pelatihan dakwah PCIM Arab Saudi yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Tabligh PCIM Arab Saudi kepada Ustadz Haji Erwin Febriadi Hamzah SOS MPD. Kami persilakan. Baik. Sebelumnya suara saya terdengar? Jelas, Ustaz. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamun ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, kesehatan, sehat walafiat, yang hingga saat ini kita masih bisa merasakan nyamannya beribadah kepada Allah, halawatul iman, merasakan manisnya iman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah dan qudwah bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan PCM yang hadir pada kesempatan ini, kemudian juga para pemateri, narasumber yang akan membersamai kita selama 2 hari ini insya Allah ke depan dalam pelatihan dakwah ini. Kemudian juga para peserta yang hadir dalam pembukaan ini yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sesi pertama, yang insya Allah semuanya kita akan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami sekarang berada di Kota Madinah. Ya, insya Allah kami bersamai teman-teman dan juga para pemateri narasumber. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan dakwah ini menambah khazanah keislaman kita, menambah wawasan kita, dan lebih penting menambah kekuatan iman dalam hati kita bahwa Islam ini adalah dengan kita mengamalkan seluruh ajarannya dan juga menyampaikan. Karena kewajiban ilmu itu ada 2. Ya, setelah orang berilmu, maka kewajiban ilmu itu ada 2, yaitu mengamalkan dan menyampaikan. Oleh karena itu, bahwa dakwah ini siapapun kita adalah da'i. Siapapun kita adalah da'i, nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita adalah da'i sebelum kita menjadi apa-apa. Dan kita berdakwah sesuai dengan apa yang kita bisa. Profesi kita saat ini, ya tidak mesti kita harus menjadi ustadz, jadi kiai. Ya, jadi untuk bisa berdakwah, kita sebagai seorang bisnismen, kita bisa berdakwah dengan cara bisnis yang baik, sesuai dengan
tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai guru, kita sebagai seorang eh, pelayan di dalam satu tempat, ya restoran atau di mana, ya, pekerjaan kita apapun itu kita adalah sebagai seorang seorang dai. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka PCM dalam hal ini Majelis Tabligh menghadirkan satu program, ya ini disebut dengan program unggulan, yaitu pelatihan dakwah yang akan diikuti oleh para dai-dai yang siap untuk berdakwah di lapangan. Dan insya Allah dengan pembekalan ini, dan tentu dengan pembekalan beberapa hari yang tentu belum cukup, tapi insya Allah akan bisa memulai kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, bahwa sesungguhnya kita ini adalah selain untuk memperbaiki diri kita yang disebut dengan soleh, dan juga untuk muslih, untuk bagaimana memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Dan kita sekali lagi, kita adalah semua adalah dai, tapi dai yang mengerti tentang bagaimana cara menyampaikan itu. Karena terkadang ada orang mengerti ilmunya, dia memiliki pengetahuan, tetapi dalam menyampaikan, dalam apa namanya, menyalurkan ilmunya kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, itu tak tahu bagaimana cara metodenya, sehingga bukan yang didapatkan orang itu mengajak ikut kepada ajaran agama ini, justru membenci. Nah, ini perlu diketahui bagaimana metode dakwah itu, ya, bagaimana proses penyampaiannya dan lain sebagainya. Maka program Majelis Tabligh dengan menghadirkan pelatihan dakwah ini adalah poin yang pertama, bahwa insya Allah lahirlah dai-dai yang berkompeten, yang memiliki ilmu yang dalam, dan juga mengetahui tentang cara bagaimana berdakwah di masyarakat. Ya tentu masyarakat kita sekarang ada masyarakat kota, ada masyarakat yang tinggal di desa. Nah ini tentu pendekatannya berbeda, materi caranya itu berbeda. Maka insya Allah dalam pelatihan ini kita akan mengetahui bagaimana memposisikan diri kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ya, kalau kita berada di kampung A, bagaimana caranya dengan karakternya, di kampung B tentu berbeda karakternya, dan ini akan kita kita akan bahas, kita akan apa namanya, rincikan dengan narasumber-narasumber kita yang memang kapasitasnya di bidang masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan seksama program Majelis Tabligh ini. Dan mungkin sedikit kita menyampaikan bahwa PCM Arab Saudi, atau mungkin disingkat dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Arab Saudi, adalah yang berletak di Kota Madinah, ya, eh, sentrisnya ada di Kota Madinah. Kemudian ada beberapa hampir seluruh kota di Arab Saudi itu ada eh, pimpinan rantingnya, dan ini semua terhubung sama lain, ya, ta'awun, kita saling eh, membantu dalam kebaikan, dalam menyokong dalam kebaikan, mensupport dalam kebaikan. Mudah-mudahan pelatihan dakwah yang pertama ini kita bisa menghasilkan output yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya mewakili PCM, ya, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang wa marhaban bikum. Ya, semoga teman-teman bisa mengenal lebih dekat dengan PCM, dan juga yang paling penting adalah tentang materi kita, pelatihan kita yang akan menjadi bekal kita, ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena pada hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasul-Rasul sebelumnya itu adalah mereka telah menyampaikan risalah Islam ini. Nah, orang-orang yang mengambil peran dakwah, orang-orang yang mengambil peran, tidak mesti kita harus hafal banyak ayat, tidak mesti kita harus banyak hadis. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang bisa kita kita sampaikan, selama itu kebaikan menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kebaikan itu, ya, karena kewajiban ilmu tadi itu, ya, pertama kita mengamalkan, dan kemudian kita mengajarkan kepada orang yang lain. Jangan kita seperti orang-orang yang mengatakan, kenapa kamu harus berdakwah, kamu sendiri belum beres, kamu sendiri belum belum bisa menjadi lebih baik, kenapa kamu harus mendakwai orang? Perbaiki dulu dirimu, baru kau perbaiki orang lain. Nah, ini sebenarnya bisikan-bisikan syaitan. Ini sebenarnya bisikan-bisikan iblis yang untuk menghalangi orang untuk berdakwah. Nah, berdakwah itu tidak mesti kita dulu menjadi baik. Yang penting kita menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain dan dari kita belum sampai pada tahap itu, justru itu memotivasi kita untuk beramal. Ah, masa saya sampaikan, kemudian saya tidak lakukan. Jadi ada motivasi di situ. Ya, daripada kita paham dan menyampaikan, nah justru nanti bisa tidak mengamalkan itu. Maka kita perlu tahu caranya bagaimana menyampaikan ilmu kita dalam bentuk dakwah itu kepada keluarga, terutama keluarga dulu, kerabat
di samping kita, orang-orang yang kita sayang. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang baik dan kita tidak masuk surga sendiri. Kita masuk surga bersama dengan keluarga kita, dengan yang lainnya. Kenapa? Karena surga Allah sangat luas. Ya, udah ila rabbika bil hikmah. Panggillah, serulah kepada Tuhanmu, dakwah, menyeru kepada kebaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, sopan santun, omol izatil hasanah, dengan sopan santun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para peserta yang hadir untuk mengikuti pelatihan dakwah ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan dibersamai oleh para narasumber yang luar biasa, yang memang kapasitasnya di dalam dunia dakwah, yang berkecimpung sudah bertahun-tahun dan mengetahui bagaimana di lapangan, apalagi di negeri kita tercinta Indonesia dengan berbagai macam masyarakat bermajemuk. Tentu pendekatan dakwah itu perlu kita pahami. Supaya apa? Supaya ilmu kita sampai dan masyarakat umat ini cinta akan agama ini. Baik, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Selamat mengikuti pelatihan dakwah ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan rahmatnya kepada kita, terutama dalam kegiatan kita ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Haji Irwin Febriadi Hamzah SOS MPD, Ketua Majelis Tabligh PCIM Arab Saudi yang telah menyampaikan sambutan pada kegiatan pelatihan dakwah pagi ini. Baik, para peserta pelatihan dakwah PCIM Arab Saudi, kita akan masuk kepada sesi pertama. Nanti akan ada dua sesi. Sesi pertama dengan pemateri Ustadz Agil Hussein Abdullah, dan juga nanti pemateri kedua Ustadz Ridwan Rahimi SHI MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk materi pertama. Namun sebelum itu, kami mengingatkan kepada para peserta untuk senantiasa nanti mengisi link absensi yang akan kami share di kolom komentar. Dan juga nanti bagi yang mengisi link akan mendapatkan sertifikat dari panitia. Baik, para peserta yang berbahagia, sebelum kita mulai menuju pada materi pertama, kita akan memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau Agil Hussein Abdullah SOS MPD. Beliau lahir di Ujung Pandang, 29 November 1995. Masya Allah, masih muda Ustadz. Pendidikan beliau adalah S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian beliau menamatkan pendidikan magister pada tahun 2022 dengan majoring S2 Pendidikan Islam pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga sebagai pendidik tersertifikasi ya dari Certified Islamic Pedagogy Specialist LPK Generasi Faqih Fiddin Indonesia. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia. Baik, itu biografi singkat beliau. Adapun materi yang akan dibawakan oleh beliau pada pagi hari ini yaitu kompetensi pedagogis dai dalam dakwah kepada masyarakat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agil Hussein SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PCIM Arab Saudi, Ustadz Haji Erwin Febriadi SOS MPD Hafizahullah Ta'ala. Yang terhormat kepada host kita pada pagi hari ini di sana ya, kalau sekarang di Makassar siang, ya Ustadz Akhir Fahrudin Hafizahullah Ta'ala, dan juga kepada seluruh peserta pelatihan dakwah PCIM Arab Saudi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi di pelatihan dakwah ini. Sejujurnya masih banyak asatidzah yang jauh lebih pantas membawakan materi ketimbang saya, tapi alhamdulillah ya insya Allah amanah ini kita
akan manfaatkan semaksimal mungkin ya. Bismillah taala. Eh, izin share screen Ustaz, boleh? Ya. Fadal Ustaz. Ya, tunggu Ustaz ya. Ya, Ustaz. Silakan. Ya, padahal Ustaz sudah bisa. Ya, baik. Udah. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Ustaz. Ya. Sudah Ustaz. Baik, syukran. Nabda bi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, alhamdulillah kita pada pagi atau siang hari ini berkumpul di majelis ilmu yang mubarak ini. Ya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, adapun pada hari ini ya sesuai dengan kompetensi yang saya bidangi, kepakaran yang saya bidangi yaitu pedagogi. Nah, lantas apa hubungannya dengan dakwah? Jadi tema kita pada siang hari ini atau pagi hari ini yaitu kompetensi pedagogis dai dalam dakwah kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah dijelaskan profilnya ya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu dasar-dasar ilmu pedagogi. Mungkin masih ada yang asing dengan istilah ini, tapi kita akan perjelas insya Allah. Yang pertama, definisinya dulu. Nah, apa itu pedagogi? Secara bahasa dari bahasa Yunani, paidagogia. Paido artinya atau pais ya, anak kecil. Kemudian ago artinya memimpin, membimbing dan mengarahkan. Jadi kalau digabung istilahnya menjadi membimbing anak kecil. Jadi dalam sejarah zaman pertengahan mungkin ya di Eropa, istilah pedagogi itu digunakan untuk pelayan raja yang bertugas mengantarkan anak majikannya itu pergi ke sekolah. Jadi mengantar anak sekolah sampai ke sekolahnya, ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, sampai ke sini maknanya pun menjadi pendidik yang membimbing anak-anak mencapai kedewasaan. Nah, dalam bahasa Arab, pedagogi itu dikenal dengan istilah usulut tarbiyah atau dasar-dasar pendidikan. Jadi sebenarnya pedagogi ini kalau bahasa simpelnya usulut tarbiyah, dasar-dasar pendidikan. Cuma kata pedagogi ini memang masih jarang dipakai, makanya orang masih asing mendengarnya. Nah, secara istilah, pengertian khususnya itu adalah ilmu pendidikan anak secara khusus, karena ada lagi istilah andragogi. Andragogi itu ilmu pendidikan orang dewasa. Nah, kalau pedagogi lebih fokus pada anak-anak atau yang belum dewasa. Tapi istilah pedagogi juga digunakan secara umum sebagai ilmu pendidikan. Jadi kalau dikatakan pedagogi itu ya ilmu pendidikan. Seperti itu. Ini definisinya. Nah, tapi ada pedagogi umum dan pedagogi Islam. Letak perbedaannya di mana? Kita bisa lihat di sini. Pedagogi atau pendidikan umum, mereka itu hanya ingin mengembangkan potensi badan dan potensi akal anak didik. Itu saja. Apa yang kurang, maka ada pula pedagogi Islam. Itu yang saya pakari sekarang, yaitu potensi badan, potensi akal. Nah, satu yang kurang yaitu potensi roh atau iman. Nah, inilah yang kita anggap kurang dari pedagogi umum dan kita akan perdalam itu di pedagogi Islam dan di materi pada hari ini insya Allah. Letak perbedaannya satu saja. Pedagogi Islam ingin mengembangkan potensi ruh. Bahkan itu yang paling diutamakan. Kemudian menyusul yang lainnya, akal dan badan. Apa landasan kita dalam pedagogi Islam?
dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana konteks pendidikannya di sini? Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah adibuhum wa'allimuhum. Beritahukanlah adab dan ajarilah keluargamu. Adibuhum, ajarkan adab. Kemudian allimuhum, ajarkan ilmu. Itu supaya bisa melindungi diri sendiri dan keluarga kita dari neraka. Ku anfusakum, peliharalah dirimu, lindungilah dirimu dan keluargamu, wa ahlikum nar, dari neraka. Makanya tujuan akhir kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah jannah, terutama jannatul firdaus. Kita tentu tidak ada yang mau masuk neraka. Jangankan masuk, melihat pun kita tidak mau pasti. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, itulah pentingnya pedagogi. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak dan juga kepada generasi penerus kita nantinya. Nah, dari ayat dan tafsir ini, maka muncullah presentase seperti ini. Unsur pedagogi Islam ini seperti ini. Adab 60%, ilmu 40%. Ini diperkuat dengan perkataan salah seorang ulama kita, Ibnul Mubarak rahimahullah, berkata, ta'allamnal adab salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami belajar masalah adab 30 tahun. Setelah itu, kami belajar ilmu selama 20 tahun. Totalnya 50 tahun, kalau kita persentasikan jadi 60-40. Dan ternyata memang adab yang lebih utama. Karena tanpa adab, maka akan sulit untuk kita mendapatkan ilmu. Ulama-ulama salaf kita banyak mengatakan seperti itu. Ya. Percuma kita berilmu tapi kalau tidak beradab. Justru tanda-tanda seseorang berilmu itu dilihat dari adabnya, bukan dari hafalannya. Nah, ini tekanan dalam pedagogi Islam. Penekanannya di sini, adabnya dulu, karakternya dulu. Nah, ini yang tidak ada di pedagogi umum tadi. Kita lanjut. Nah, sekarang apa korelasi dakwah dan pendidikan? Tentu biasa kita dapati ya ilmu dakwah beda, ilmu pendidikan beda. Dan di sini juga biasa orang bilang tidak linear. Termasuk saya dengan Ustadz Erwin, gelarnya sama ya, SOS MPD. Ini orang bilang, mana nyambung ini gelarnya. Ini tidak linear ini. Nah, sekarang saya tanya, apa yang kita lakukan setelah dakwah? Orang menerima dakwah kita. Apa kita lepas begitu saja? Tentu tidak, kita didik dia. Makanya, nyambung sebenarnya antara dakwah dan pendidikan. Nah, kita akan bahas kembali lebih jauh. Dakwah dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dari segi inteligensi maupun spiritualitasnya. Kepintaran dan spiritualnya ini dipandang penting semuanya. Nah, dalam sebuah proses pendidikan terdapat upaya mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Sedangkan dakwah memiliki tujuan mengajak manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dalam hal ini ada hubungannya antara pendidikan dan dakwah. Bagaimana mengajak kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Yaitu dengan mengubah tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik. Ya, wabil khusus ya anak-anak, atfal, ya, aulad. Nah, pendidikan Islam adalah tahapan selanjutnya setelah dakwah kepada masyarakat. Seperti yang kami sebutkan tadi, setelah didakwahi, ya dididik. Misalnya, kalau kita mengajak orang sholat, ayo pergi sholat di masjid. Ternyata dia belum tahu tata cara sholat. Ya kita ajak saja dulu masuk. Kemudian kita ajarkan. Sholat itu seperti ini, dan seperti ini. Kita ajarkan. Nah, disitulah letaknya. Jadi setelah dakwah, pendidikan. Setelah SOS, MPD. Kurang lebih seperti itu. Nah, pendidikan Islam ini adalah tahapan selanjutnya setelah dakwah. Oleh karena itu, da'i harus mampu berdakwah. Ini saya tekankan. Da'i harus mampu berdakwah menggunakan metode pendidikan Islam dengan berbekal kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis itu bahasa gampangnya kemampuan mengajar. Da'i harus bisa ngajar. Betul. Bukan hanya public speaking, bukan hanya retorika, bukan hanya ilmu dakwah, tapi juga ilmu tarbiyah pun harus dikuasai.
Bayangkan kalau kita di masyarakat, pasti kita akan diminta, Ustadz bisa mengajar di sekolah? Ustadz bisa mengaji anak-anak? Ya harus bisa. Maka kita harus perdalam bagaimana tata cara ya mengajar seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain sebagai seorang dai juga sebagai muallim. Di antara dalil-dalilnya, pertama sebagai dai dulu. Dalam surah Yusuf ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata jalanku, ya, jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutimu, yaitu mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Kalau Rasulullah sudah mengatakan dakwah ini adalah jalanku, berarti Rasulullah adalah dai, sudah jelas. Jadi yang dai, yang pendakwah, itulah yang mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah pun diutus juga sebagai muallim, guru. Dalam hadis lain, innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya saya diutus sebagai guru. Ditekankan oleh dalil ini surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mana kata mengajarnya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kemudian mensucikan mereka, wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dalam ayat ini, ikhwan dan akhwat sekalian, kita bisa lihat dakwah dulu baru pendidikan. Mana dakwahnya di sini? Yatlu alaihim ayatihi, bacakan ayat-ayatnya. Kan dakwah itu ya dibacakan, disampaikan. Kemudian diajarkan. Setelah dibacakan, ya diajarkan. Mereka harus dengar dulu. Kalau mereka sudah penasaran dan mau menerima dakwanya, oke, kita ajarkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kenapa didahulukan yatlu alaihim ayatihi? Mungkin kita berpikir loh, harusnya diajar dulu baru dibacakan. Ya, ternyata memang konteksnya yatlu alaihim ayatihi, dibacakan saja dulu. Kemudian wa yuzakkihim, dan disucikanlah mereka. Apanya yang disucikan? Kepribadiannya, akhlaknya, adabnya. Kemudian diajarkan kitab wal hikmah. Jadi urutannya di sini sudah jelas. Yatlu alaihim ayatihi, kita dakwahkan. Setelah menerima dakwah, wa yuzakkihim, kita sucikan jiwanya. Kita ajarkan adab, adibuhum, ajarkan adab supaya suci kepribadiannya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian barulah diajarkan kitab dan al-hikmah atau as-sunnah. Jadi dakwah, kemudian takdib, kemudian taklim. Dakwah, takdib, taklim. Dan takdim dengan taklim ini satu kesatuan, takdib dengan taklim masuk dalam ranah pedagogi. Ya. Selanjutnya, perbandingan proses dakwah dan pendidikan. Insya Allah kita maksimalkan waktunya ditanya jawab saja, ya, bukan di persentasenya, karena kalau persentasenya banyak nanti pertanyaannya kurang. Ya. Insya Allah bisa cepat selesai. Dai, seruan, objek dakwah. Ini urutannya kalau dakwah kan. Dai menyampaikan seruan kepada siapa? Objek dakwah. Setelah diterima, lanjut ke panah yang bawah. Pendidik menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Jadi ini turunan-turunannya. Dai dan pendidik, seruan dan ilmu. Objek dakwah, kemudian peserta didik. Dan di sini dalam pedagogi secara garis besar, kita tentu tidak hanya memfokuskan pada anak-anak saja, semua. Termasuk orang dewasa pun berlaku juga pedagogi ya. Meskipun ada keilmuannya tersendiri andragogi, tapi tidak apa-apa. Lagi pula di dunia pendidikan, pedagogi itu biasanya dipukul rata. Yang penting ngajar. Siapapun yang diajar, pedagogi berlaku. Maka peserta didik di sini boleh jadi bapak-bapak, boleh jadi ibu-ibu, ya, boleh jadi anak-anak, boleh jadi remaja. Jadi jangan diartikan pendidikan itu cuma di sekolah saja. Sempit sekali pengetahuan kita kalau seperti itu. Sama kalau kita pukul rata. Misalnya ada yang bergelar SPD atau MPD, kita pikir, oh dia guru. Makanya kalau dia tidak ngajar di sekolah, mungkin ngajar di TPA, mungkin kita bingung. Lah, Ustadz kan SPD, kenapa tidak ngajar di sekolah? Ini kan sempit sekali. Terlalu sempit kita mengkotak-kotakkan kalau SPD itu cuma kerja di sekolah saja. Padahal semua orang butuh yang namanya ilmu pendidikan. Termasuk parenting juga. Termasuk parenting. Sebenarnya yang mengambil jurusan pendidikan itu memang lebih
ahli ya dalam hal pendidikan. Mendidik itu bukan cuma di sekolah. Bahkan di sekolah itu lebih banyak mengajarnya daripada mendidiknya. Justru yang paling banyak mendidik itu di keluarga dan di masyarakat, di luar sekolah ya seperti itu. Jadi ini perbandingannya. Dai menyampaikan ajakan, ayo sama halnya pamflet kegiatan ini disebarkan di medsos. Supaya apa? Supaya antum dan antuna ikut gabung di pelatihan ini. Itu dakwah. Nah, sekarang antum dan antuna sudah duduk di Zoom ini menyimak penyampaian materi. Nah, inilah pendidikannya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian sudah mengalami dua sekarang, dakwah dan pendidikan. Tentu semua bergabung di Zoom ini dengan adanya dakwah, ajakan ayo gabung di pelatihan PCIM ini. Seperti itulah perbandingannya. Nah, dakwah pendidikan Islam, apa saja sarananya? Ada 3 macam, informal, formal, dan non-formal. Kita bisa lihat di sini, informal itu yang mana? Yaitu keluarga dan masyarakat. Ya, al-usrah wal mujtama. Jangan pikir mendidik itu hanya tanggung jawab guru, kemudian orang lain berlepas tangan. Ya, itu kan gurunya yang ajar. Ngapain kita pusing? Ini salahnya gurunya. Tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Justru pendidikan yang paling utama itu di keluarga. Ayah dan ibunya lah yang paling memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anaknya. Guru hanya perpanjangan tangan saja di sekolah. Dan juga masyarakat, jangan pikir kita mungkin hanya tetangga. Kemudian kita biarkan anak-anak yang pergi bolos. Ya kita biarkan saja mungkin. Saya bukan gurunya, saya bukan orang tuanya, saya bukan keluarganya. Ya saya masa bodoh saja. Kenapa kita tidak mencoba untuk menegur? Ini kan dakwah juga. Kenapa bolos sekolah? Kembali ke sekolah sana. Seperti itu kan. Ini dakwah sekaligus pendidikan juga. Namun sifatnya informal. Nah yang kedua, yang formal. Yaitu di sekolah, madrasah, pesantren, universitas, dan sebagainya. Nah ini lembaga-lembaga formal yang memang mengeluarkan gelar biasanya dan sebagainya. Sekolah, madrasah, pesantren ya, ini sifatnya resmi. Lebih resmi lagi karena ini pendidikan yang utama, yang formal. Kemudian yang ketiga, non formal, masjid, TPQ, markas tahfiz, lembaga kursus dan sebagainya. Nah, ini adalah pendidikan non formal. Nah, dakwah bergerak juga di 3 ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, dakwah itu kita mengambil bagian masing-masing. Kalau saya berdakwah dalam pendidikan Islam. Makanya saya membuka cabang. Saya mau mendalami pendidikan Islam sekarang setelah saya mendalami dakwah di S1 dan seterusnya. Karena kenapa ini sarana dakwah saya pendidikan. Barangkali yang lain juga seperti itu. Ya, meskipun tidak semua harus mengambil jurusan dakwah, tapi tetap semuanya wajib berdakwah. Sebagaimana Ustadz Erwin tadi katakan, dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Karena itu adalah ciri umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran ayat 110. Ini ayat yang harus dipegang teguh oleh para dai dan daiyah. Karena kita mau jadi sebaik-baik umat. Meskipun ada kekhususan, kalau ada yang ambil jurusan dakwah, dia memang mengilmui itu. Betul-betul kepakarannya di dakwah. Namun, semua kita perlu punya kompetensi itu. Sama halnya, antum dan antuna sekalian, bukan berarti semuanya harus ambil jurusan pendidikan kalau mau paham pedagogi. Tidak juga. Itu hanya takhusus saja. Namun kompetensinya perlu dimiliki oleh semua. Harus bisa mendidik, ya, seperti itu. Muhasil? Nah, kita sampai ke pembahasan yang inti, yaitu kompetensi pedagogis dai. Ada 3. Ada 3 tahapan dalam kompetensi pedagogis dai. Ya, persiapan, al-isti'dad, ya, persiapannya bagaimana. Kemudian yang kedua, at-tatbiq, pelaksanaannya, praktiknya. Nah, kemudian evaluasi, ya, muhasabah. Jadi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Nah, ini semuanya harus ada. Dai harus seperti itu. Dai harus bisa menyiapkan materi ajar. Misalnya, kalau ada yang mengajar TPA, ada yang mengajar majelis taklim,
pendidik itu atau dai itu harus bisa mengatur yang mana yang perlu diajarkan duluan. Apakah yang saya ajarkan dulu bab sholat ataukah bab wudhu? Mana yang duluan? Nah, di sini. Jadi harus bisa mempersiapkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya seperti apa di lapangan. Makanya, mendidik itu tidak sekedar saya bisa ngajar, berarti saya bisa mendidik. Belum tentu. Yang bisa mengajar belum tentu bisa mendidik, tapi yang bisa mendidik pasti bisa mengajar. Itulah bedanya, mendidik dengan mengajar. Kemudian evaluasi. Harus dievaluasi semua itu. Bahkan dakwah saja pun punya evaluasi. Apa-apa yang sudah saya sampaikan, mana yang sudah saya kerjakan, mana yang belum bisa saya kerjakan, seperti itu. Nah, lantas kita bahas ini satu persatu, bagaimana jabarannya. Kita masuk di persiapannya dulu. Sebenarnya banyak poin-poin, namun kita batasi 3 saja untuk setiap poin, supaya pembahasannya insya Allah bisa maksimal. Tapi ini yang inti-intinya. Kompetensi persiapan ada yang pertama itu memilih waktu dan tempat yang tepat. Waktu dan tempatnya harus tepat untuk apa? Menyampaikan pengajaran. Contoh dalam hadis riwayat Bukhari ini bisa dibaca di sini. Nabi mengerjakan sholat Isya bersama kami di akhir-akhir hayat beliau. Setelah salam, beliau bersabda, "Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Sesungguhnya pada penghujung 100 tahun yang akan datang, tidak ada seorang pun di muka bumi ini pada malam ini yang masih hidup." Ya, mungkin yang dimaksud di sini tidak ada yang hidup itu, yang menghidupkan malam-malam itu, sholat tahajud dan sebagainya. Karena memang tidak akan datang sebuah generasi, melainkan itu akan lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Di zaman dahulu, sholat lail itu, qiyamul lail itu memang seperti sholat wajib, selalu dilakukan. Tapi sekarang jangankan salat qiyamul lail, yang salat 5 waktu saja sudah dianggap, wih soleh ini. Dia selalu salat 5 waktu. Padahal itu bukan kategori soleh tidaknya seseorang, memang itu kewajibannya. Seperti itu kan? Nah, di mana letak pendidikannya di sini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat waktunya. Wah, sekarang sudah malam, habis sholat Isya. Kemudian Nabi memanfaatkan waktu malam itu untuk menyampaikan hadis ini, menyampaikan ilmu ini. Tahukah kalian tentang malam kalian ini? Nah, ini kan sudah malam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu itu, malam itu, untuk menyampaikan ilmu tentang itu. Sesungguhnya pada penghujung 100 tahun yang akan datang, tidak ada seorang pun di muka bumi ini pada malam ini yang masih hidup. Maksudnya yang masih qiyamul lail. Ya. Nah, waktu dan tempatnya tepat. Waktunya malam, kemudian tempatnya pula di masjid. Pada saat orang sudah berkumpul semua. Tapi tidak harus juga di masjid. Ya, boleh kalau misalnya kita sedang di luar sekolah, di luar masjid, ya, di masyarakat. Tidak ada waktu yang sia-sia untuk kita menyampaikan pengetahuan ilmu kita. Itu yang pertama. Pilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan ilmu. Likulli maqamin maqalun. Itu kaidahnya. Likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan yang khusus untuk itu. Jadi, dai yang bijak itu bisa mengatakan hal yang tepat di waktu yang tepat pada waktu yang tepat. Semuanya tepat. Itulah al-hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik. Siapkan dulu mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil perhatian. Wahai sekalian manusia, mendekatlah kepadaku. Ayuhan nas ilayya, ayuhan nas ilayya. Seperti itu. Mereka pun berkumpul. Jangan kita mulai mengajar padahal anak-anak masih pada ribut, main-main semua. Kita langsung mulai. Kasih diam dulu mereka. Ajak mendekat dulu. Ambil perhatiannya. Jangan kita mengajar atau mendidik pada saat peserta didik itu belum siap menerima pengetahuan, ya, belum siap menerima pengajaran. Nah, kemudian beliau bersabda, nah inilah yang diajarkan. Sesungguhnya kampung Ansor akan berkurang penduduknya, sementara manusia akan semakin banyak. Maka barang siapa yang berkuasa atas sesuatu dari umat Muhammad, lalu di dalamnya dia bisa menyakiti seseorang, hendaklah menerima yang baik dari mereka dan memaafkan yang berbuat tidak baik dari mereka. Kitab Al-Jumu'ah, hadis riwayat Bukhari. Titik intinya itu di yang kalimat pertama, wahai sekalian manusia, mendekatlah kepadaku. Ayuhan nas ilayya. Sama juga dengan hadis yang pertama itu, tahukah kalian tentang malam kalian ini? Nabda bis soal. Kita mulai dulu dengan pertanyaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memulai suatu pengajaran dengan bertanya dulu. Maukah kalian tahu tentang ini? Maukah kalian tahu tentang ini?
Supaya apa? Memancing rasa penasarannya para sahabat. Kalau misalnya, tahukah kalian seperti ini tentang malam kalian ini? Ya, biasanya di antara sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, kalau belum ada yang merespon, Rasulullah ulang pertanyaan ini. Mau tidak tahu? Mau tidak kalian mengetahui ini? Nah, nanti kalau semuanya sudah siap menerima pengajaran, baru dimulai pelajaran tersebut. Jadi itu kompetensi yang kedua. Dai harus bisa mempersiapkan. Dai yang baik itu, dia bisa menarik perhatian jamaah, bisa menarik perhatian anak-anak, menarik perhatian orang. Supaya apa? Tertarik mendengarkan. Sama halnya, gelas itu harus kosong kalau mau diisi air putih. Jangan masih ada bekas-bekas tehnya di situ, bekas-bekas kopinya. Kita mau tuang air putih nanti masih ada tercampur, ya. Sama halnya, kita kosongkan dulu dalam tanda kutip, kosongkan dulu otak mereka, bukan dicuci otaknya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah persiapkan, ya, kosongkan dulu gelas-gelasnya sebelum kita tuang dengan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Nah, yang ketiga, dai sebagai pedagog atau pendidik harus memberi pengajaran secara bertahap. Nah, ini tadi sempat kita singgung. Di antara dalilnya adalah dari Ibnu Majah meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, kami bersama Nabi. Saat itu kami adalah para pemuda yang sebaya. Nah, kami belajar tentang keimanan sebelum belajar tentang Al-Quran. Kemudian kami belajar tentang Al-Quran, sehingga dengannya bertambahlah keimanan kami. Dalam Muqaddimah bab fi al-iman, ya. Lihat di sini pintarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah ajarkan terlebih dahulu adalah al-iman, keimanan. Kemudian Al-Quran. Apa faidahnya? Ternyata kalau sudah belajar iman, kemudian belajar Al-Quran, maka dengan pembelajaran Al-Quran itu akan memperkuat keimanan yang telah dipelajari sebelumnya. Pertemuan pertama kita membahas iman. Kemudian pertemuan kedua kita bahas tentang Al-Quran misalnya. Nah, dengan membahas iman, maka fondasinya sudah kuat. Setelah itu membahas Al-Quran, maka lebih kuat lagi itu fondasinya. Karena kenapa? Ada dalil-dalilnya yang disampaikan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang tersampaikan. Sehingga makin kuatlah keimanan tadi. Dan di antara ulama-ulama kita yang menulis kitab-kitab fikih, ada di antara mereka, ya, Nasitus Mahu, saya lupa namanya, salah seorang ulama ada yang mendahulukan bab nikah, kemudian bab tentang hal-hal fikih lainnya. Mungkin kita bertanya, kok bab nikah dulu ya? Ternyata hikmahnya adalah ibadah dilakukan oleh hamba. Nah, apa wasilahnya sampai hamba itu bisa tercipta? Ada yang menikah. Karena tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan. Nah, nanti keturunan itulah yang melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya didahulukan bab nikah ternyata. Dan ternyata hikmahnya di situ. Itulah Masya Allah, luar biasa cerdasnya ulama-ulama kita. Mereka itu tahu menempatkan mana yang lebih penting dipelajari dulu. Mana yang harus dikedepankan. Sama halnya dengan para da'i dan da'iyah sekalian. Kalau mau menyusun materi dakwah, materi pengajaran, susun baik-baik. Mana yang lebih dulu harus saya ajarkan. Termasuk kita melihat kebutuhan masyarakat di situ. Kalau masyarakat di situ pada umumnya belum tahu sholat, berarti mungkin pengajaran tentang sholat itu harus dikedepankan. Atau kalau misalnya masyarakat setempat itu ternyata kebanyakan masih melakukan hal-hal yang bersifat syirik, ya, TBC kalau bahasa Muhammadiyah, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Bahasa Muhammadiyah seperti itu. Nah, apa yang harus diajarkan? Ya mungkin itu dulu. Tapi melihat lagi, kalau misalnya masyarakat belum siap menerima pembelajaran tersebut, kita melihat masyarakat di sini paling anti dengan pengajaran-pengajaran yang menyinggung budaya mereka di situ. Berarti kita akhirkan dulu. Kayaknya belum cocok ini diajarkan karena nanti saya diusir. Diusir dari kampung, ya. Nah, berarti saya harus mengajarkan bab-bab yang dasar dulu. Barulah nanti menyusul ke belakang. Dai bukan hakim. Sekali lagi, dai itu bukan hakim di masyarakat. Dai yang mengajak, bukan memaksa. Kalau memaksa, bukan lagi dai. Makanya sering kita temui di lapangan, ya, para dai yang tidak memperdalam ilmu dakwah, baru 1-2 hari sudah out, diusir dari kampung tempat dia berdakwah. Kenapa?
langsung hantam, ya, hantam semua. Ini bid'ah, ini haram, ini bid'ah, ini haram. Dia merasa benar karena memang seperti itu. Ternyata dia tidak memperdalam ilmu komunikasi, ilmu dakwah yang seperti apa yang harus dikedepankan. Kan kita mau diterima dulu di masyarakat. Nanti bertahap-bertahap. Nah, jadi inilah penekanan pada poin ketiga. Jadi inilah 3 poin tentang persiapan pendidikan. Yang pertama, memilih waktu dan tempat yang tepat, mempersiapkan peserta didik, dan memberi pengajaran secara bertahap. 3 ini insya Allah. Nuhasil, uraian kompetensi pelaksanaan pendidikan sekarang. Nah, ini sebenarnya saya mau kasih banyak poin, cuma saya peringkas saja menjadi 3. Ya, insya Allah ini lebih muhim, ya, lebih penting untuk diketahui para dai dan daiyah. Yang pertama, mengajar itu, menyampaikan ilmu itu harus dengan tutur kata yang lugas. Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kayak At-Tirmizi, di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara tergesa-gesa seperti ketergesaan kalian ini. Akan tetapi beliau berbicara dengan ucapan yang jelas dan lugas, dan bisa dihafal oleh orang yang duduk belajar sama beliau. Mungkin ada kita dapati, ya, dai-dai itu yang, ya, walau alam, ya, mungkin mau dibilang fasih atau seperti apa, difasih-fasihkan, dipercepat ngomongnya. Oh, Masya Allah, ini Ustadz pintar, ngomongnya cepat. Ya, kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau hanya terlihat pintar, tapi kita ingin memberi kebermanfaatan. Tolong buang dulu ego kita. Mungkin ada ego dalam diri kita yang ingin menyampaikan ilmu kita itu dengan sebergaya mungkin. Tapi melupakan tujuan dakwah itu sendiri untuk mengajak. Bagaimana masyarakat mau terima dakwah kita kalau kita saja terlalu banyak mujamalahnya, terlalu banyak gulunya dalam bertutur kata. Nah, di sini Rasulullah mencontohkan tidak berbicara tergesa-gesa, tapi tegas, jelas, jadi bisa dihafal. Dan kita pelajari pula dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat itu dengan kalimat-kalimat yang ringkas, tidak bertele-tele. Misalnya, seorang sahabat minta nasihat, Rasulullah menjawab, ya, memberikan nasihat, la takdob, la takdob, la takdob. Kita pikir, simpel sekali, gampang dihafal. Ya, la takdob, la takdob, la takdob. Nah, ini bisa dihafal oleh orang yang duduk belajar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain di mana Rasulullah itu memberikan nasihat yang ringkas, pengajaran yang ringkas tapi lugas. Ada titik komanya, ada saktahnya. Biasa beliau kalau mengajar itu diam sejenak sebelum melanjutkan. Supaya apa? Berpikir sejenak. Keuntungannya untuk yang peserta didik, kalau kita misalnya memberi spasi-spasi, kalau berbicara, mengajar itu, supaya keuntungan untuk peserta didik, mereka diberi kesempatan memproses ilmu. Sedangkan keuntungan untuk kita sebagai pendidik atau dai, tarik napas. Kita tarik napas dulu. Seperti saya diam dulu sebentar. Saya tarik napas dulu. Seperti itu kurang lebih. Lugas dan tidak bertele-tele. Nah, yang kedua, perlu bagi kita, dai, dan sekaligus pedagog atau pendidik itu mengulang-ulang poin penting pembelajaran. Takrir daiman. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah tertinggal dari kami dalam salah satu perjalanan yang kami lakukan, lalu beliau mendapati kami sementara waktu sholat sudah hampir habis, yaitu sholat asar. Lalu kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi berseru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit akan masuk neraka. Maksudnya tumit yang tidak basah kena air wudu. Beliau menyerukan itu sebanyak 2 kali atau 3 kali dalam kitab Fathul Bari. Di sini Rasulullah sering mencontohkan, mengulang-ulang perkataan. Dan itu simpel saja. Dan Rasulullah pun banyak metode-metode penyampaian ilmunya. Misalnya di sini langsung bahasa kiasannya, tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Mungkin kita berpikir, apa tumitnya saja? Tentu tidak. Semua badannya masuk neraka, tapi tumitnya ngikut juga, ya. Inilah keindahan balagohnya juga orang Arab, ya. Terutama Rasulullah SAW. Pintar memberikan kata-kata kiasan. Padahal bahasanya di sini Rasulullah sedang marah. Tentu marah yang dimaksud di sini adalah marah yang lillahi ta'ala. Bukan marah karena nafsu. Tapi marah kalau ketentuan Allah dilanggar, syariat Allah dilanggar, atau ada
apa namanya? Ada peng- pencuekan atau apa bahasanya ya? Ya, ketidakpedulian terhadap syariat. Barulah Rasulullah marah. Apalagi di sini suaranya keras dan diulang. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Diulang. Sampai-sampai biasa para sahabat itu dalam hati merenung. Wah, ini Rasulullah diulang-ulang terus ini. Takut ya, takut. Berarti ini penting sekali. Ya, tidak apa-apa, kita ulang-ulang pelajaran itu. Kita ulang-ulang lagi perkataan kita. Sampai apa? Masuk ke dalam pikiran kita. Masuk dalam otak kita. Dalam pedagogi, ya, dan juga psikologi pendidikan, ini cocok untuk gaya belajar behavioristik yang fokusnya itu menanamkan ilmu sampai paham. Pokoknya diulang, diulang, diulang. Pengulangannya banyak, pembiasaannya banyak. Ini teori belajar behavioristik kalau dalam ilmu pendidikan ya. Kemudian yang ketiga, mendidik itu harus lemah lembut. Lemah lembut itu harus. Bukanlah ciri seorang pendidik muslim itu kalau menggunakan kekerasan. Bukan ciri pendidik muslim, bukan. Meskipun ada hadis tentang memukul anak-anak umur 10 tahun tidak salat ya. Wadribuhum 'alaiha wahum abnahu asyri sinin, ya, dan pukullah mereka kalau mereka 10 tahun belum mau sholat. Ya kita langsung pahami, wah boleh nih mukul. Langsung ambil cambuk, langsung ambil ikat pinggang, pokoknya pukul saja. Tidak seperti itu, ikhwah dan akhwat sekalian. Memukul yang dimaksud di sini adalah memukul yang pertama tidak didasari nafsu, hawa nafsu emosi ya. Yang kedua, tidak menyakitkan, dan yang ketiga, tidak berbekas, dan yang keempat, menghindari wajah dan kepala. Saya ulangi, kalaupun memang kita harus memukul, harus ya, harus. Misalnya harus. Dalam hal ini, ternyata yang saya dapati sejauh ini perintah memukul itu hanya pada perintah sholat, bukan pada yang lain. Dan ini sholat adalah rukun Islam yang paling utama, ya. Setelah syahadat. Memukul itu perhatikan 4. Ini pun terkait masalah sholat. Yang pertama, saya ulangi, memukul itu tidak didasari amarah. Bukan karena marah, tapi karena mau mendidik. Supaya takut. Yang kedua, dilakukan dengan tidak menyakitkan. Sekedarnya saja. Dan yang ketiga, menghindari wajah dan kepala. Dan yang keempat, tidak berbekas. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mengabdi pada Rasulullah 10 tahun lamanya, tidak pernah sekalipun, nah, perhatikan, tidak pernah sekalipun beliau memukul, mencaci, atau berwajah masam kepadaku. Jadi Anas radhiyallahu anhu ini lama tinggal sama Rasulullah sejak kecilnya. Nah, dalam Syiar A'lam An-Nubala ya, di sini kesaksian Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu ternyata tidak pernah sekalipun beliau memukul, tidak pernah sekalipun beliau mencaci, tidak pernah sekalipun beliau berwajah masam kepadaku. Ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin akhir-akhir ini baca berita guru yang dikriminalisasi, memukul ya, memukul, mencubit dan sebagainya itu dipolisikan. Kalau dari segi hukum tentu tidak layak dipolisikan. Tapi kalau dari segi pedagogis, mungkin ada kekeliruan juga dari guru itu sendiri. Nah, kalau saya bahasakan ini di media sosial, mungkin saya bakalan kena serang. Mungkin saya bakalan diserang sama netizen. Wah, ini Ustadz ini tidak peduli sama guru. Wah, bukan. Saya pedagog. Ilmu saya ilmu pendidikan. Justru saya berpihak sama guru. Tapi bukan berarti saya tidak memerhatikan bagaimana dari sudut pandang guru itu. Apakah memang layak kita mencubit, memukul murid kita? Meskipun anak itu bakalan menurut sama kita, tidak akan melaporkan kita, tetap itu bukan hal yang terpuji. Jadi, menurut yang saya pelajari sejauh ini, bahwasanya memukul, kontak fisik dengan anak murid itu sangat tidak diperbolehkan. Itu pun yang memukul anaknya kalau sholat itu ya orang tuanya, bukan kita. Kita ini cuma guru, kita ini cuma dai. Jadi tolong sabar-sabar, jangan sampai ada kontak fisik kalau kita jadi dai di masyarakat ngajar anak-anak paling emosi misalnya.
lagi emosi, anak-anak tidak mau diam. Ya tidak apa-apa, teriaki saja. Tapi tolong hindarilah kontak fisik. Jadi sekali lagi anak tekankan, sangat disayangkan hal tentang kriminalisasi guru itu. Saya sangat prihatin sekali. Guru sekarang ini seperti apa ya? Punching bag. Tahu kalau kita latihan tinju, bantal yang ditinju-tinju itu, yang panjang, nah itu guru. Kenapa? Guru itu gampang sekali disalahkan dari berbagai sisi. Kepala sekolah nyalahin guru, anak murid nyalahin guru, orang tua siswa nyalahin guru. Siapa lagi? Semua nyalahin guru. Pokoknya guru itu paling enak dibully memang, paling enak. Tapi tolong, demi kemaslahatan kita sebagai pendidik, jangan ada kontak fisik. Jangan sedikit pun, biar mencubit, biar apalagi mengkandato. Apa namanya itu? Pukul kepala, ya. Kalau bahasa Makassar itu kandato, ya. Tempeleng. Jangan. Mungkin menurut kita hal yang remeh, tapi tolong jangan dilakukan, hindari itu. Ini kekeliruan dari persepsi pendidik. Saya akui bahwasanya kriminalisasi guru itu sangat tidak terpuji. Seharusnya guru tidak boleh dipolisikan seperti itu. Guru itu tidak salah dalam hal pendidikan. Tapi guru juga ternyata di situ ada hal yang harus diperbaiki. Tolong lain kali jangan kontak fisik. Bukan supaya tidak dipolisikan, tapi karena memang Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah tidak memukul anak-anak. Tidak. Jadi seperti itu. Nah, sekarang terakhir sekali, uraian kompetensi evaluasi pendidikan. Ada 3 juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu. Jadi jangan kita gampang-gampang menilai orang, sedangkan kita sendiri tidak tahu kesalahan kita di mana. Ya, misalnya dalam dalam surah di sini surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya apa? Kita nilai dulu diri kita. Kita sebagai dai, kita sebagai pendidik, nilai apakah yang saya ajarkan tadi sudah bagus? Apakah tadi saya sudah ikhlas mengajar? Ataukah masih ada bisikan ego? Saya mau dipanggil ustaz. Saya mau dianggap paling paham agama di kampung ini. Evaluasi diri kita sendiri. Dan ujian ketenaran, ya, apalagi sebagai ustadz, ya, sebagai dai itu sangat besar. Bahkan sangat besar, ya. Banyak fitnah yang mengincar kita, membuntuti kita para dai. Karena apa? Kita dipandang orang yang lebih paham di antara masyarakat semuanya. Makanya kita harus selalu muhasabah diri. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ini penting, self evaluation, ya. Muhasabatun nafs itu penting, mengevaluasi diri kita. Tajdidul iman, selalu memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita lakukan ujian dengan prinsip kejujuran. Mungkin kita ngajarin anak-anak mengaji, mengetes hafalannya, ya, dan sebagainya, atau kita mungkin ngajar di sekolah, kita adakan ujian, ikhtibar. Kita harus memperhatikan dan mengutamakan aspek anak-anak itu supaya bisa jujur. Biasanya anak-anak itu mungkin takut tidak lulus, takut dapat hukuman dan sebagainya. Tapi kita dari dini ajarkan untuk berlaku jujur. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 3, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Situ sudah jelas sekali bahwasanya dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Allah pun mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi adakan ujian dengan prinsip kejujuran. Nah, yang ketiga, memberi penilaian itu secara objektif, bukan subjektif. Mungkin sudah paham bedanya apa subjektif sama objektif, ya. Subjektif itu berdasarkan hawa nafsu kita. Misalnya, oh ini adik sering belikan saya makanan, kasih nilai tinggi. Oh adik ini sering bolos, saya kasih nilai rendah. Dan sebagainya. Pokoknya tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, tapi harus objektif. Di antara riwayat bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, tadi malam saya bermimpi. Lalu dia menyebutkan suatu mimpi, lalu Abu Bakar
ya As-Siddiq radhiyallahu anhu menakbirkan mimpi itu. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, kamu benar pada sebagian dan salah pada sebagian yang lain. Jadi Rasulullah langsung mengoreksi, benarnya di sini, salahnya di sini. Benarnya di sini, salahnya di sini. Abu Bakar berkata, saya bersumpah kepada Anda, wahai Rasulullah, Bapakku sebagai tebusanmu, hendaklah Anda menceritakan kepadaku takbir apa yang saya telah salah di dalamnya. Nabi bersabda, janganlah kamu bersumpah. Ternyata bagian yang salahnya di situ. Abu Bakar As-Siddiq bersumpah. Janganlah kamu bersumpah. Nah, jadi Rasulullah di sini objektif. Rasulullah kalau misalnya sesuatu itu benar, dia katakan benar. Kalau salah, ya salah. Mungkin kita kadang-kadang ragu-ragu di masyarakat. Mungkin karena takut takut ada masalah. Misalnya ada masyarakat yang bertanya, kemudian kita jawab, tapi jawaban itu kita modifikasi supaya sampai pada titik di mana kita menyembunyikan kebenaran. Jangan seperti itu. Kalau salah, sampaikan. Kalau benar, sampaikan pula. Jadi objektif seperti itu. Kalau kita adakan ujian pun seperti itu. Ini benar, ini salah, ini benar, ini perlu diperbaiki dan sebagainya. Jadi seorang pendidik, seorang dai itu harus objektif dalam menilai hasil ajarannya, ya. Sama juga kalau menguji ujian lisan dan sebagaimana yang lainnya. Jadi itulah rangkuman itu terkait evaluasi pendidikan, 3 kompetensi yang perlu diperhatikan dan dikuasai oleh para pendidik dan dai, mengevaluasi diri sendiri dulu, kemudian melaksanakan ujian dengan prinsip kejujuran, kemudian yang ketiga, memberi penilaian pun secara objektif, bukan subjektif. Wallahu a'lamu bishawab. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita Ustadz Ahir Fahrudin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair Ustaz Agil. Alhamdulillah materi yang disampaikan hari ini sangat mencerahkan sekali ya, terutama buat saya. Serasa ini sampai ke lubuk hati seperti itu, karena sepanjang yang saya ketahui bahwa kadang untuk menjadi seorang dai itu ya harus lulus dari sekolah agama, harus punya hafalan. Tetapi dengan materi yang Ustadz sampaikan tadi, ternyata oh iya, kita juga berkesempatan untuk menjadi pendakwah atau dai, terutama bagi diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Baik Ustadz Agil, untuk menambah wawasan dari apa yang disampaikan, kita akan coba buka 3 pertanyaan Ustadz pada kesempatan pagi ini kepada para peserta pelatihan. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau ingin memperdalam dari apa yang Ustadz Agil tadi sampaikan, bisa open mic dan langsung bertanya. Kami persilakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya teman-teman tidak begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Ustadz, izin bertanya atas nama pribadi Syahri. Silakan Ustadz Syahri ya. Ya, alhamdulillah untuk salah satu profesi yang kita emban sampai saat ini, kita sebagai tenaga pendidik juga ini Pak Ustadz. Dan saat ini kami bertugas di salah satu pulau. Dan ya, mohon dimaklumi kalau tinggal di pulau kan karakter masyarakat di situ kan berbeda. Bervariasi di situ. Kemarin sudah kita sampaikan di situ salah satu tugas kita di masyarakat itu kan berdakwah juga. Dan kita mendapat berbagai macam tantangan di situ. Masyarakatnya itu kan tidak mau tahu urusan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu, Pak Ustadz? Baik, Ustadz Syahri, kita kalau kita sampaikan kan kadang-kadang masyarakat juga kan sudah tahu hukum dan tidak mau diatur. Itulah yang tantangan yang saat ini kita alami di salah satu pulau tersebut. Mohon trik-triknya, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik, kami simpan pertanyaan dari Ustadz Syahri.
Mungkin bisa dijawab sekaligus Ustadz sambil menunggu dua penanya lainnya. Atau teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan. Nah, supaya lebih jelas, nah, Ustadz, kami kasih contoh, misalkan kemarin kan di pulau tersebut kan menjadi salah satu kebiasaan mereka di situ kan hiburan. Hiburannya salah satu kan mereka kan ada salah satu warga kemarin yang resepsi pernikahan. Dan kita himbau kepada masyarakat itu kan, karena yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi sebuah kemaksiatan di desa tersebut itu mengundang bencana kan, itu yang kita khawatir. Akhirnya kita himbau kepada masyarakat, tetapi masyarakatnya menolak. Baik, baik Ustadz Syahri, pertanyaan dari antum akan dijawab oleh Ustadz Tagil. Kami persilakan Ustadz untuk dijawab. Ya, Taib. Syukran atas pertanyaannya dari Ustadz, siapa tadi ya? Ustadz Syahri ya? Ya, benar Ustadz. Ini Ustadz. Ya, baik. Taib, barakallahu fiik ya Ustadz. Kita akan mencoba untuk membahasnya terlebih dahulu. Sekali lagi kita tegaskan, da'i dari kata da'a yad'u, yang mengajak, manggil. Ayo, ikut. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, jika ada kemaksiatan yang terjadi, apalagi kita kalau di daerah kepulauan mungkin ya, atau pedalaman. Nah, itu kalau sudah mendarah daging, kemaksiatan tersebut di masyarakat akan susah memang mengubahnya. Jangan kita berpikir bahwasanya dai yang berhasil adalah dai yang pengikutnya banyak, atau dai yang disukai oleh seluruh masyarakat di tempat kita tinggal. Apakah kita tidak lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belasan tahun dakwah di kampungnya sendiri ditolak sampai harus hijrah. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam pengikutnya ya selama berdakwah itu 950 tahun kurang lebih, bisa dihitung jari pengikutnya. Apakah kita berani katakan wah mereka gagal berdakwah? Tentu tidak. Karena kita lebih fokus pada proses ketimbang hasil. Yang dilihat adalah niat kita dulu tentunya, kemudian bagaimana ikhtiar kita. Dan salah satu ayat yang perlu jadi pegangan para duat ya, para dai-dai itu juga surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini berlaku juga untuk pendidikan. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi hidayah, Ustadz, bukan di tangan kita. Hidayah itu bukan di tangan kita. Kita cuma berusaha. Iya, tetap berusaha, tetap terus mendakwahkan. Namun pada hasil akhirnya itu tetap Allah yang menentukan. Semoga Allah ya mempermudah jalan kita dalam berdakwah. Nah, namun kalau misalnya sudut pandangnya kita ubah, misalnya kita di situ masih baru ya berdakwah di satu tempat, ada kaidah ya, yang mengatakan at-ta'lif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum memperkenalkan. Jadi apalagi kalau yang sudah mendarah daging seperti itu, ambil dulu hatinya mad'u. Tunjukkan bahwa kita memiliki maksud yang baik. Kita memang ingin berbaur. Kita datang bukan sok pintar, tapi memang ingin menjadi bagian dari mereka. Ya, misalnya kita menggunakan bahasa mereka, kita berpakaian sama seperti pakaian mereka selama tidak keluar dari jalan syariat tentunya. Membaur dulu. Mungkin ada orang yang terlalu berhati-hati ya, tidak mau membaur karena nanti ikut-ikutan sesat. Maksud saya berbaur itu ya dalam urfnya dulu yang masih diperbolehkan dalam syariat, silakan berbaur sesuai urf mereka. Berpakaian, ya kalau misalnya kita di Jawa pakai belangkon, bagus ya pakai belangkon. Kalau pakai sarung, bagus ya pakai sarung. Selama tidak keluar dari ranah syariat. Mengambil hati mereka dulu. Nah, sebelum at-ta'rif. At-ta'lif qabla ta'rif, mengambil hati sebelum menasehati. Mengambil hati, menasehati kemudian setelah itu. Jangan kita sampai dari awal sudah tidak disuka. Berikan kesan awal yang baik, ya, first impression, ya, kesan awal yang baik, dan perlahan-lahan. Nanti juga lebih baik lagi kalau orang sudah suka sama kita, nanti mereka yang bertanya duluan, Ustadz, ini kan Ustadz paham agama,
Ya, Ustadz kan dai kita di sini. Menurut Ustadz bagaimana tentang ritual yang kami lakukan di sini, misalnya, atau tentang acara ini? Menurut Ustadz bagaimana? Nah, ini lebih enak menjelaskan. Kenapa? Mereka yang datang bertanya. Kenapa mereka datang bertanya? Karena mereka sudah percaya dengan kita, suka dengan kita, apapun yang kita katakan, insya Allah didengar. Insya Allah. Nah, di sini kita tentu ya perlu tetap melaksanakan dakwah. Dakwah tentu harus, apalagi yang diberikan contoh tadi oleh Ustadz Syahri, nah ini bahaya memang. Tapi kita juga mungkin merasa lemah, maka kita butuh backingan. Misalnya, kita cari orang yang berpengaruh di situ yang bisa membacking dakwah kita. Contoh, pemerintah setempat, Pak Lurah, Pak Camat, Todat, tokoh adat ya, Thomas, tokoh masyarakat, Toga, tokoh agama, polisi, ya, dan sebagainya. Jangan kita berdakwah sendiri. Maksudnya tidak ada perlindungan, begitu. Jadi inilah gunanya juga ilmu dakwah ya, ilmu pendidikan itu kita tidak mungkin menjalankan semuanya sendirian, melainkan butuh backingan orang lain, butuh bantuan orang. Jadi tidak masalah kalau kita meminta bantuan dari pihak-pihak berwajib. Kalau misalnya itu sudah memang pada tahapan yang mana kita sudah merasa ini meresahkan sekali. Misalnya maraknya sabung ayam, maraknya judi, maraknya minum-minuman keras. Nah, ini memang perlu cepat dicegah, namun tentu saja kita sebagai dai perlu power yang lebih. Kita butuh bantuan dari apa namanya? Umarok ya, para pimpinan setempat ya, kemudian para tokoh-tokoh yang berpengaruh. Semoga dengan itu kemaksiatan itu bisa dihentikan dan dicegah ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator Ustadz Akhir. Syukran. Baik, terima kasih Ustadz Agil sudah menjawab pertanyaan dari Ustadz Sahri. Mungkin kita nanti akan menampung pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Agil dan nanti akan kita sampaikan melalui email untuk nanti dijawab. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Ustadz Sahri tadi, maka berakhir pula sesi untuk pemateri 1 pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Agil Husain Abdullah SOS MPD yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, para peserta pelatihan dakwah PJIM Muhammadiyah yang berbahagia, kita nanti akan masuk ke materi kedua. Namun kita akan masuk pada sesi istirahat pada hari ini. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Halo Ustadz Agil, Syukran materi Ustaz kita. Erwin, Ustaz Akhir, Masya Allah. Ustadz, Barakallahu fikum. Masya Allah kori kita luar biasa ini korinya pakai Syukran. mengawali kebaikan, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Amin. Ustadz Syahri ya, Ustadz Agil. Sama-sama, Ustaz. Ya, mudah nanti bisa dengan kesempatan bisa bersama lagi, Insya Allah. Amin, amin. Insyaallah. Baik, para peserta, insya Allah kita akan lanjutkan setengah jam lagi ya dari sekarang untuk sesi yang kedua. Insya Allah dengan pemateri kita Ustadz Ridwan Rahimi, ya, beliau adalah salah satu yang koordinator dakwah untuk daerah Indonesia Timur. Beliau dari pulau ke pulau ya untuk kemudian menyapa para dai yang ada di pelosok-pelosok negeri. Ya, insya Allah kita akan kembali lagi. Jangan tetap di Zoom-nya atau mungkin bisa rehat sebentar. Soalnya kita akan mulai setengah jam lagi insya Allah sekarang. Barakallahu fikum.